wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Abian Kasanate Satrio dari kelas 11/4 akan mempresentasikan tentang hubungan perdagangan antara Nusantara dan negara lain. Apa yang dimaksud dengan perdagangan Nusantara? Jaringan perdagangan Nusantara terbentuk akibat adanya hubungan perdagangan jalur laut antara dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Cina dan India, yang melintasi Selat Malaka atau Nusantara sebagai penghubungnya. Jaringan perdagangan ini berkembang dari perdagangan lokal, regional, hingga internasional. Berikutnya, Nusantara yang mencakup wilayah Indonesia modern telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Berikut adalah beberapa contoh hubungan perdagangan Nusantara dengan negara-negara lain. Yang pertama, ada Hindia. Hubungan perdagangan antara Nusantara dan India telah terjalin sejak zaman kuno. Bahan-bahan penting seperti rempah-rempah, kayu, dan tekstil diekspor dari Nusantara ke India. Sementara barang-barang seperti kain sutra dan keramik diimpor dari India ke Nusantara. Yang kedua, ada Tiongkok. Nusantara dan Tiongkok memiliki hubungan perdagangan yang kuat. Selama berabad-abad, Nusantara mengirimkan rempah-rempah, kayu, dan barang-barang lainnya ke Tiongkok. Sementara Tiongkok mengirimkan kain sutra, keramik, dan barang-barang manufaktur lainnya ke Nusantara. Yang ketiga, ada Arab. Nusantara menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara Arab melalui perdagangan maritim. Arab membawa barang-barang seperti kain katun, kopi, dan barang-barang mewah lainnya ke Nusantara. Sementara Nusantara mengirimkan rempah-rempah dan hasil pertanian lainnya ke Arab. Yang keempat, ada Jepang. Hubungan perdagangan antara Nusantara dan Jepang berkembang pada abad ke-16 melalui kedatangan pedagang-pedagang Jepang ke Nusantara. Nusantara mengirimkan rempah-rempah dan kayu ke Jepang, sementara Jepang mengirimkan barang-barang seperti kain sutra, keramik, dan pedang ke Nusantara. Yang kelima, ada Eropa. Pada abad ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai memasuki Nusantara untuk tujuan perdagangan. Mereka tertarik dengan rempah-rempah seperti cengkih dan lada, serta kayu dan hasil alam lainnya. Perdagangan dengan bangsa Eropa ini kemudian berkembang menjadi kolonialisme yang berdampak besar pada sejarah Nusantara. Hubungan perdagangan ini tidak hanya membawa barang-barang dan sumber daya alam, tetapi juga mempengaruhi budaya, agama, perkembangan ekonomi di Nusantara. Perdagangan dengan negara-negara lain telah menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Nusantara. Asal-usul terbentuknya perdagangan di Nusantara. Terbentuknya hubungan perdagangan di Nusantara diawali dengan penguasaan laut. Jalan perdagangan yang berkembang di Nusantara sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan besar, yaitu Cina dan India. Keduanya merupakan dua kekuatan superpower pada masanya dan pengaruhnya amat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia. Adanya perubahan rute perdagangan menyebabkan masyarakat dan suku bangsa di Nusantara terintegrasi secara langsung ke dalam jalinan perdagangan dunia pada masa itu. Berikut adalah negara-negara yang berhubungan perdagangan dengan Nusantara. 26,3% perdagangan dilakukan dengan Cina dan 12,61% nilai perdagangan dengan Amerika Serikat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.